Hey, halo Sobat PTK, selamat datang kembali di podcast PTK 2020 Persembahan Komnas Batik, Korps Mahasiswa Kedinasan Oban Batik, Pekalongan, Batang. Oke Sobat PTK, jadi episode kali ini akan dibawakan sama aku, yaitu Fatur Rohman dari Politeknik Statistika STIS. Episode ini tentang Poltekkes Semarang. Nah, silakan kedua narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo Sobat PTK, kenalan dulu kali ya. Nama aku Tama Putri Amalia dari jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Semarang. Salam kenal. Halo Sobat PTK, kenalkan nama saya Susnita Sekar Satriani dari jurusan Kebidanan Semarang dari Politeknik Kesehatan Semarang. Nah, Kak Tama sama Kak Mita ini kesibukannya lagi ngapain ya Kak? Buat saat ini sih pastinya lagi daring semua ya, praktek-praktek tunda, tugasnya makin banyak. Ya, namanya masih pandemi, jadi nikmatin aja deh. Ya tuh betul tuh, santai-santai aja sambil mikirin tugas yang deadline-nya nggak ada hentinya. Kedengarannya cukup berat juga ya Kak, tugas di sana sini deadline yang terus mepet. Nah, tapi kita kasih informasi ke Sobat PTK dulu ya Kak. Langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Informasimu apa aja sih tentang Poltekkes Semarang? Oke, kali ini aku mau menjelasin dikit tentang Politeknik Kesehatan Semarang ini. Poltekkes Semarang sendiri berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Kampusnya ada di Semarang buat pusatnya di Tembalang, terus di Semarang juga ada satu kampus lagi di daerah Pedurungan, terus ada di Magelang, ada di Purwokerto, ada di Kendal, ada di Pekalongan. Nah, untuk prodinya sendiri ada banyak prodi, ada kebidanan, keperawatan, perawat gigi, terus ada gizi, analis kesehatan, teknologi bank darah, terus radiologi, ada macam-macam. Kalau kalian pengen tahu lengkapnya nanti bisa langsung cek aja di website Poltekkesnya. Terus buat Poltekkes sendiri tidak termasuk dalam ikatan dinas tapi masuknya kedinasan. Seperti itu Kak. Kampusnya banyak banget ya Kak, nyebar di seluruh Jawa Tengah kayaknya. Itu kalau boleh tahu kenapa namanya tetap Poltekkes Semarang ya Kak? Nggak ganti jadi misalnya Poltekkes Pekalongan atau Poltekkes Kendal. Oh ya, mau ngasih info nih buat Sobat PTK. Buat Poltekkes Semarang sendiri kemarin baru aja kemarin ganti nama jadi Polkesmar. Itu biar kita bisa bedain. Nah, semua kampus-kampus tadi ada di bawah naungannya Polkesmar. Sebenarnya Poltekkes sendiri kan ada banyak di Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia. Nah, direktorat kita atau pusat kita itu ada di Semarang. Untuk kampus-kampus lain tetap berada di bawah naungan direktorat Semarang. Gitu Kak. Jadi namanya tetap Poltekkes Semarang. Polkesmar itu kepanjangan dari Poltekkes Semarang Kak? Iya, itu singkatan dari Poltekkes Semarang, disingkat jadi Polkesmar deh. Agak lucu sih awalnya, tapi ya boleh lah. Oke, berarti mulai sekarang kita manggilnya Polkesmar ya Kak. Jadi harus ganti judul, ganti desain dan lain sebagainya nih Kak. Nah, kalau tahapan daftarnya itu sendiri gimana ya Kak? Untuk pendaftaran ada 3 jalur Kak. Nah, yang pertama nih ada jalur raport. Jalur raport ini nanti dari kitanya nyantri nilai raport ke bagian web di Poltekkes. Terus yang kedua jalur tertulis. Nah, uji tulis ini ada beberapa tahap. Ada uji tulis, terus ada tes kesehatan dan lain-lain. Terus yang terakhir ada mandiri. Nah, kalau mandiri ini hampir sama kayak uji tulis, tapi setahu aku sih tingkat soal yang dikerjakan di jalur mandiri lebih susah gitu sih. Kalau di jalur raport sendiri itu nilai raport yang dimasukkan nilai apa ya? Nilai per semester, nilai semua mata pelajaran atau cuma beberapa mata pelajaran tertentu? Nah, di jalur raport ini apakah nggak ada tes kesehatannya juga seperti jalur yang lainnya? Oke, aku bakal jawab pertanyaannya ini. Untuk jalur raport ini ya per semester, jadi dari semester 1 sampai semester 5 itu yang diambil nilai UN. Jadi nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, nilai kimia, fisika, sama biologi, sama matematika. Nah itu, terus untuk tes untuk jalur raport ini juga ada tes kesehatannya kok, sama kayak tes-tes yang lain. Oh, jadi yang jalur raport ini khusus untuk SMA IPA ya Kak? Iya, untuk SMA IPA sih. Sama kalau ada dari SMK yang berbasis kesehatan seperti SMK keperawatan,
juga dia bisa boleh masuk ke Poltekkes gitu. Nah, kalau di uji tulis dan uji mandiri itu bedanya apa ya, Kak? Terus yang diujikan di kedua jalur tersebut itu apa? Mata pelajaran apa? Sebenarnya sama sih yang diujiin itu ya mata pelajaran UN, tapi tingkat kesulitannya yang berbeda. Kalau di tahun aku, karena aku kan dulu jalur tulis ya, masuk jalur tulis, jadi waktu ngerjain itu berasa kayak ngerjain UN aja biasa gitu, kayak tingkat soalnya setara sama UN. Tapi buat yang mandiri, kata temen aku tuh lebih susah setara SBM gitu. Cuma tiap tahun tuh beda-beda levelnya. Di tahun kayak tahun kemarin itu lebih susah katanya mau yang mandiri ataupun uji tulis itu lebih susah, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Jadi menurut aku upgrade tiap tahun kesulitan soalnya itu. Oh oke gitu ya Kak, jadi berbeda di tingkat kesulitan ujiannya. Nah, kalau persyaratannya sebelum mendaftar itu apa aja Kak? Seperti misalnya apakah ada ketentuan tinggi badan, mata minus tidak boleh buta warna dan lain sebagainya itu? Jadi kalau tinggi buat yang cewek itu minimal 155 cm, kalau yang cowok 160 cm. Kalau postur pastinya harus tegap ya. Terus kalau mata minus sepertinya tidak ada sih. Bekas luka nggak ada, penampilan menarik juga nggak. Ya pasti semua orang berpenampilan menarik lah, itu aja sih. Jadi berdasarkan tahapan dan persyaratannya tersebut, hal apa aja nih yang perlu dipersiapkan oleh Sobat PTK yang mau lanjut ke Polkesma? Ya bener ya? Iya bener kok Kak. Oke, aku nambahin ya buat itunya, buat tes kesehatannya. Kalau buta warna nggak bisa, terus sama penyakit menular. Nanti kan ada ronsen juga di sana. Nah itu buat yang memiliki penyakit menular itu nggak diperkenankan. Terus kalau persiapan ya paling kalau misal lewat jalur rapot ya harus hati-hati banget buat masukin nilainya, karena itu berpengaruh banget. Dan kuota jalur rapot itu dikit banget, nggak sampai 10 orang. Terus kalau buat jalur tulis, jalur mandiri, yang pastinya yang harus siapin ya belajar aja, ngerjain soal-soal tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya juga. Nanti dari Poltekkes biasanya mendekati penerimaan itu ada tryout-nya sendiri. Nanti dari Poltekkes kalian bisa join, terus ada bukunya juga nanti dijual dari Polkesmar, bisa beli itu juga buat belajar. Ya paling nyiapin mental sih ya, karena kan kita sekolah vokasi yang jelas lebih banyak prakteknya dan keforsir tenaganya luar biasa. Tapi itu bisa jadi pengalaman yang menarik banget, karena setelah lulus diharapkan kita bisa langsung kerja, dan di dunia pekerjaan kita bisa lebih fleksibel lagi. Oh ya, tambahan Kak, buat keperawatan di Poltekkes udah ada international class, jadi bagi yang minat mungkin bisa join. Bisa tuh sobat yang tertarik dengan international class bisa join langsung di Polkesmar. Nah, mau nanya lagi nih Kak, biaya per semesternya itu berapa ya Kak? Kalau biaya dimulai dari 4.500.000 sampai yang paling tinggi itu 6.700.000. Itu sih setahu saya. Itu setiap prodi beda-beda ya Kak. Bisa dicek kok di website Poltekkes untuk kalau yang mau tahu biaya lebih lengkapnya per semesternya di Poltekkes Semarang berapa aja gitu. Nah, kalau biaya hidup sebagai mahasiswi Polkesmar ini gimana? Mulai dari biaya kos, biaya makan. Nah kalau biaya hidup bisa dibandingin nih Kak antara aku sama Kak Mita, karena aku kan di kampus 3 di daerah Pedurungan, sedangkan Kak Mita ada di kampus 1 yang mana dia sempat asrama juga, karena di Poltekkes ada asrama tapi letaknya kan di sebelah kampus 1, yang asrama biasanya anak-anak kampus 1. Kalau di Pedurungan sendiri, biaya hidup di Pedurungan sih relatif ya buat kosnya. Kos ada dari 300.000 sampai yang AC sampai 1 juta juga ada. Jadi pinter-pinter kalian milihnya sih, karena banyak banget ada yang emang kos-kosan, emang bangunan kos-kosan, ada yang rumah terus dijadiin kos-kosan. Jadi itu fleksibel banget. Terus kalau biaya makan, karena aku biasa makan makanan yang ada di kantin kampus, menurut aku nggak gitu mahal, kecuali kalau emang suka jajan, suka keluar-keluar, karena
Pedurungan kan bawah ya, lebih deket sama kota. Biasanya anak-anak kayak main ke daerah-daerah yang banyak jajanan gitu-gitu. Kalau buat biaya lain-lain ya itu sih tergantung diri sendiri ya. Kalau aku sendiri paling buat makan, jajan seperlunya gitu-gitu aja sih Kak. Gimana nih kalau buat Kamita? Mungkin beda. Oke, jadi aku tuh pernah di asrama selama setahun ya. Untuk biayanya sayang banget aku lupa. Jadi fasilitasnya aja deh di asrama itu udah lengkap banget nih. Kalian juga dikasih makan setiap harinya kecuali hari Sabtu sama Minggu. Nah, ada info tambahan, waktu aku lulus atau lepas dari keluar dari asrama, itu di asrama ada penambahan wifi. Jadi biayanya itu juga ikut nambah. Kalau di Tembalang sendiri sama di Pedurungan, biaya kosnya juga variatif ya, dari mulai harga yang tertinggi dari harga yang terendah sampai tertinggi itu ada, tergantung kaliannya pilihnya, bisa pilih yang terbaik buat kalian gimana gitu. Kalau Kak Mita sendiri itu di asramanya itu wajib untuk tahun pertama atau memang kakak mau asrama? Kalau asrama sendiri itu nggak wajib ya kalau di Semarang. Sebenarnya asrama juga diperuntukkan untuk anak-anak yang dia dari luar Jawa atau dari yang daerah jauh lah. Terus kalau aku pribadi memilih asrama karena aku kan orangnya cupu nih ya. Terus biar lebih kenal aja sama daerah di Semarang, terus biar tambah temen juga, biar tambah relasi, udah sih gitu aja. Oh, jadi tidak diwajibkan ya untuk asrama. Nah, selain fasilitas asrama di Polkesmar ini, fasilitas lain yang bisa menunjang perkuliahan itu apa aja ya Kak? Kalau di kampus 1 ada perpustakaan pastinya ya. Perpustakaannya juga lengkap kok, semua buku kesehatan ada di sana. Terus habis itu ada lab, ada bengkel kerja buat mahasiswa, terus ada lapangan buat kegiatan olahraga lainnya lah, seperti itu kira-kira. Oh, tempat ibadah juga ada. Kalau kampus 3 karena cuma ada 3 prodi, ada gizi, analis, sama teknologi bank darah. Jadi fasilitasnya paling lab, ada labnya sesuai kebutuhan. Kalau gizi ada lab masak, ada lab kimia, analis juga ada lab kimia. Gitu sih Kak. Jadi cukup lengkap juga ya fasilitas di Polkesmar. Nah, nantinya kalau sudah lulus dari Polkesmar, prospek kerjanya itu bagaimana ya Kak? Karena kita bukan ikatan dinas, kita cuma kedinasan, jadi kita tetap cari kerjanya sendiri. Tapi peluang kerjanya lebih besar karena kita berada di bawah naungan Kemenkes. Balik lagi itu sih ke skill ya. Tapi kalau magang gitu, magang PKL sebelum wisuda itu biasanya kan udah punya nama dulu. Oh, ini dari Polkesmar di bawah naungan Kemenkes. Jadi ada peluang tersendiri. Tapi balik lagi itu juga skill masing-masing. Dan biasanya tiap angkatan, tiap kelulusan 2 terbaik itu ditarik buat jadi asdos di Poltekkes. Itu buat yang gizi ya, karena saya gizi, saya taunya yang gizi. Jadi biasanya perangkatan 2 orang itu ditawarin kalau mau langsung kerja di Poltekkes jadi asdos bisa. Gitu sih Kak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak dari saya. Manfaat apa aja sih yang didapat kalau sudah masuk menjadi mahasiswa-mahasiswi Polkesmar ini? Untuk manfaat yang pasti sih ilmunya ya pasti kita dapat ya. Terus skill terhadap gimana cara kita menolong orang dengan baik dan benar kita dapat ya pasti ya. Terus juga kita dapat relasi dari berbagai daerah, dapat teman-teman baru, seneng deh pokoknya. Kalau buat aku sih karena kita vokasi ya, jadi prakteknya lebih banyak daripada anak dari universitas, kesehatan dari universitas. Jadi kita lebih bisa nge-handle ketika kita terjun ke dunia kerja. Itu sih manfaatnya. Terus dengan biaya Poltekkes yang sekian itu bisa dapat praktek yang banyak banget. Kalau dibanding dengan mahasiswa di universitas biasa mungkin kita lebih banyak manfaatnya karena prakteknya berkali-kali lipat. Bisa dibilang tiap minggu tuh ada praktek, terutama buat gizi ya, tiap minggu ada praktek. Jadi manfaatnya lebih keras aja ya, walaupun capek tapi itu bakal
kebayar ketika kita terjun ke dunia kerja dan hadepin pasien langsung. Dulu dosen saya juga pernah bilang kalau buat PTK itu sebenarnya kita juga pakai uang dari pajak masyarakat. Jadi seharusnya kita yang udah ada di PTK atau mau masuk ke PTK ini harusnya lebih menghargai apa yang kita dapat di universitas ini, di tempat kita sekarang. Jadi manfaatnya banyak banget dan nggak boleh disia-siain banget. Kalau misal udah ada di sini harus banyak-banyak bersyukur karena jarang banget dan kemungkinannya kecil bisa berada di sini. Gitu sih Kak. Jadi itu ya sobat, banyak-banyak bersyukur lah atas semua yang kita dapat ini. Nah, jawaban itulah yang akan menutup podcast edisi ini. Terima kasih banyak kepada Kak Mita dan Kak Tama yang di sela-sela kesibukan kuliah online-nya masih mau menyempatkan diri menjadi narasumber di podcast PTK ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada sobat PTK sebelum saya tutup podcast edisi podcast hari ini. Silahkan Kak Tama dan Kak Mita. Oke, untuk sobat PTK dari saya sih, kalau kalian minat untuk daftar di Polkesmar, yang pasti kalian cari tahu dulu apa yang kalian minati dari setiap jurusan, cari tahu gimana prospek kerjanya ke depan, jangan lupa belajar, terus jangan lupa semangat, siapin mental, karena di kebidanan sendiri itu prakteknya tiap semester. Itu sih sedikit info kebidanan dari saya, sama sedikit pesan dari saya. Terima kasih. Wah, udah ending aja nih ya, kita ngobrol-ngobrolnya nggak kerasa banget. Buat pesan buat sobat PTK mungkin semangat ya, jangan pantang menyerah di awal. Intinya coba aja dulu, kalau kalian pengen coba aja, nggak usah takut. Buat hasilnya itu udah diserahin sama yang di atas deh. Kita yang penting kita manusia cuma bisa berusaha, berdoa, selebihnya udah bukan urusan kita ya, bisa dibilang. Buat aku sih tetap semangat, kita di sini nunggu kalian. Poltekkes di sini buka tangan lebar-lebar buat kalian. Jadi ayo join ke kita, ngerasain capek bareng, seneng bareng di sini. Yang pasti harus berusaha sekeras mungkin dari sekarang, disiapin dari sekarang. Semangat semuanya. Makasih loh buat Kak Fatur udah ngajak ngobrol-ngobrol tentang Polkesmar nih. Dari tadi banget kita ngobrol sampai sekarang, seru banget obrolannya. Makasih Kak. Terima kasih kembali untuk Kak Mita dan Kak Tama. Itu dia ya sobat PTK, tetap semangat untuk meraih impian kalian masing-masing. Nah, itu merupakan akhir dari podcast edisi Polkesmar. Itu dia episode podcast kali ini ya sobat. Jadi terus stay tune media sosial Komnas Batik dan nantikan podcast PTK episode selanjutnya ya. Bye bye sobat PTK.